Renungan Sabat tanggal 27 September tahun 2025. Berjaga-jagalah. Jujur, tak setia dan bertumbuh. Dialah 5 gadis bijaksana yang mempesona hati Yeshua. Berhikmat, pandai dan melayani sesama. Dialah 5 gadis bijaksana yang dikasihi Edom Yeshua. Minyakku penuh, selalu ku jaga. Minyakku penuh, tak kekurangan. Akulah mempelai Yeshua. Akulah mempelai kudusnya Yeshua. Jujur, tak setia dan bertumbuh. Dialah 5 gadis bijaksana yang mempesona hati Yeshua. Berhikmat, pandai dan melayani sesama. Dialah 5 gadis bijaksana yang dikasihi Edom Yeshua. Minyakku penuh, selalu ku jaga. Minyakku penuh, tak kekurangan. Akulah mempelai Yeshua. Akulah mempelai kudusnya Yeshua. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu, Adonai Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach yang hadir secara offline maupun juga yang hadir secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki hari atau sabat terakhir di bulan September. Ya, kemarin ramai ya di media online khususnya mengenai rapture, ya, rapture yang banyak diberi penglihatan kepada manusia-manusia di seluruh dunia, ribuan manusia ya, dengan penglihatan atau mimpi atau bahkan yang mengalami kematian yang dibawa ke Samaim dan diberitahu oleh Adonai Yeshua Mashiach bahwasanya dia akan datang untuk menjemput mempelainya pada hari raya Sangkakala pada tanggal 1 Tisri sampai 2 Tisri ya, atau tanggal 23 24 September
kemarin ya, dan ternyata tidak terjadi, dalam arti rapture ya belum terjadi pada tanggal tersebut, meskipun sudah diberitahu ya. Dan di luar sana banyak ya yang namanya komentar ya, terutama komentar miring ya, yang mengatakan itu kesaksian palsu ya, atau itu nubuatan palsu ya. Banyak orang mengatakan seperti itu ya. Ada hal yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia maupun yang mendengarkannya. Sebenarnya yang namanya rapture ya, itu otoritas dari Adoni Hamasya ya, otoritas dari YYH. Kenapa ya? Karena dia yang datang ya, dia yang akan menjemput kita mempelai kudusnya. Dan memang seperti yang selalu saya sampaikan ya, bahwasanya nanti kedatangan Adoni Hamasya itu nanti menggenapi Torah ya, menggenapi 7 hari raya yang ada ya, yang sudah diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Bani Israel pada zaman Mose ya. Dan salah satunya adalah hari raya Sangkakala dan juga hari raya pendamaian atau Yom Kippur, itu belum digenapi secara langsung oleh Adonai Hamasya. Dan di saat-saat ini ya, seluruh dunia diberi mimpi, diberi penglihatan, maupun juga orang yang mengalami kematian ya. Artinya secara medis tidak mungkin mereka hidup sebenarnya ya. Ada yang pesawatnya jatuh, ada yang kena bom, ada yang kena tembak ya, ada yang terjun payung, parasutnya tidak ngembang, jatuh, dan mereka secara medis harusnya sudah meninggal, tetapi ternyata mereka dibawa, ada yang dibawa ke Samaim ya, untuk melihat apa yang disampaikan oleh Adonai Hamasya, bahwasanya dia akan datang. Dan bahkan Adonai Hamasya mengatakan, engkau harus memberitahukannya, hanya itu ya, yang lainnya urusanku, kata Adonai Hamasya, sebagaimana yang sering kita dengar ya. Mungkin kalau kita melihat kembali media online tersebut, pasti Adonai mengatakan, tugasmu hanya memberitahu ya, masalah yang lainnya urusanku ya. Sama seperti ketika Adonai mengatakan kepada saya, engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Itu istilahnya saya hanya disuruh memberitahu. Masalah terima tidak terima itu bukan urusan saya ya, itu urusan Adonai ya. Jadi artinya dia yang punya wewenang ya, kalau kita mau terima atau tidak terima. Jadi kemarin juga banyak ya terjadi efek ya, pengaruh daripada penetapan tanggal ya. Karena di media online itu tertulis tanggal 23 September dan 24 September ya. Ini perbedaan waktu ya. Artinya kalau 24 September di kita, itu berarti di belahan dunia lain itu 23 September. Ya, karena kita adalah negara ya, kawasan paling timur di dunia ini. Jadi Indonesia itu adalah negara yang duluan mendapat matahari ya, artinya duluan tanggalnya di kita ya. Kalau kita tanggal 24 berarti di negara belahan dunia lain itu 23 ya. Itu ya yang harus kita pahami kenapa disebut 23 dan 24 September pada saat itu ya. Dan itu belum terjadi. Tetapi sebenarnya ya itu nanti akan terjadi ya. Karena ternyata ya, ini juga saya juga dengar beberapa informasi mengatakan bahwasanya hari raya Sangkakala nanti itu yang kemarin itu belum penuh ya, secara tanda-tanda
dunia ini, ya tanda-tanda alam itu belum tergenapi. Ya, saya tidak bisa sampaikan di sini ya, ini terlalu lama ya. Artinya itu belum tergenapi. Makanya seperti yang saya sampaikan, ada tanda-tandanya ya sebelum kedatangan Adonisua. Kalau tanda-tanda itu sudah tergenapi, dia pasti datang. Kemarin itu belum ya, belum tergenapi. Tanggal 23, tanggal 24 September kemarin belum tergenapi, tetapi itu nanti akan tergenapi dalam waktu dekat ya. Kita tinggal melihat tanda-tandanya. Dan juga ada juga beberapa respon ya, khususnya dari ada seseorang ya yang menyampaikan tanggal 23-24 September ya, ternyata dikatakan pada zaman Adonisua ya, Adonisua itu menggunakan kalender Romawi ya, kalender Julian namanya. Jadi ternyata hari Sangkakala menurut kalender Julian itu nanti di bulan Oktober ya, itu 13 hari setelah kalender Gregorian, kalender yang kita pakai itu nanti ya. Jadi menurut beberapa informasi media online dikatakan ya akan terjadi rapture ya. Artinya inilah nanti yang kita baca ya, Dafar Elohim pada sahabat ini ya, mengenai yang kita sering baca mengenai 5 garis bijaksana, 5 garis bodoh ya. Di situ kita akan baca, nanti kita dengar bahwasanya mempelai pria ya tertunda kedatangannya ya. Nanti kita lihat ya. Karena apa? Karena sekalipun kita mengerti, kita tahu kapan dia datang, tetapi kalau kita tidak bersiap-siap, tidak akan mungkin diangkat ya, tidak akan mungkin dijemput. Makanya kemarin ada fenomena orang-orang di luar sana ya, mereka menjual rumahnya, menjual mobil, menjual motornya, mengosongkan rekening tabungannya ya, dan berhenti bekerja, bahkan dengan sengaja istilahnya berfoya-foya ya, untuk menghabiskan tabungannya ya, katanya mau rapture ya. Buat apa saya tinggalin harta saya di dunia, nanti kalau saya sudah rapture ya berarti diambil orang dong. Nah, ini ya yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya. Kalau kita sudah punya ya pemikiran seperti itu, berarti kita tidak mengerti apa arti rapture. Ya, jangan kita pikir rapture itu seperti orang mau bepergian, jalan-jalan. Ya, jangan ya. Itu berbahaya ya, karena kalau pikiran kita saja sudah salah, artinya itu tidak mungkin di rapture. Sekalipun kita sudah menjual segala-galanya atau sudah menghentikan segala-galanya dari pekerjaan kita atau dari harta kita atau dari keuangan kita, itu nggak ada gunanya ya. Kalau nanti kita tidak di rapture ya tetap aja habis, tetap aja hilang semua, kita mulai lagi dari nol. Dan bahkan kita memasuki yang namanya masa kesusahan besar. Ini yang tidak difahami oleh kita ya, manusia-manusia di zaman akhir ini. Ya, itu ya, nanti kita akan lihat ya. Saya akan jelaskan dulu ya, secara singkat mengenai visi misi dari YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi siap masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi kita, itulah yang disebut dengan rapture. Itulah tadi ya, fenomena seluruh dunia, ribuan orang diberi mimpi, diberi penglihatan, diberi yang istilahnya ketika dia mengalami kematian, dia diperlihatkan oleh YRH Ehad ya, bahwasanya Adonisua akan datang pada hari Sangkakala ya. Itulah yang diberikan kepada kita, bahwasanya visi kita adalah masuk ke Samaim, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian.
Kita memiliki pelayanan kantor pusat, yaitu di Samain, ya, di surga Yerusalem baru. Dan kita memiliki gembala agung sinode pusat kita, yaitu YYH. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Artinya semuanya berasal dari YYH, dari Samain, bukan dari dunia ini, bukan dari saya, ya. Rapture ini adalah peristiwa terbesar, ya, dalam sejarah manusia dan juga dalam sejarah Samain. Dan ini terjadi sekali selama-lamanya dan hanya sekejap mata, ya. Belum pernah terjadi dan nanti terjadi hanya sekali dan tidak akan terjadi lagi sampai kita semua nanti berkumpul bersama-sama di Yerusalem baru. Kalau yang tidak diselamatkan, ya berkumpul di lautan api. Ya, pilihan cuma itu, ya. Yerusalem baru atau lautan api di akhir dari seluruh zaman. Ya, tinggal kita pilih saja, ya. Dan seperti yang saya sampaikan, yang masuk ke Yerusalem baru itu sangat sedikit, ya. Yang masuk ke lautan api itu miliaran. Ya, jadi supaya kita memahami, ya, Bapak Ibu, mempelai Indonesia maupun mendengarkannya, supaya kita memahami yang namanya hidup kekal itu sangat sedikit yang diselamatkan, baik melalui rapture maupun juga yang saat ini ada di Samain atau di surga itu sangat sedikit. Yang di neraka, alam maut, dan juga nanti di lautan api itu miliaran manusia, ya, miliaran, ya. Jadi saya bukan nakut-nakuti, ya, karena saya sudah pernah diperlihatkan, ya, miliaran manusia ada di alam maut saat ini, ya. Nanti di hari penghakiman akan dilempar ke lautan api, ya, bersama dengan fallen angel, ya, malaikat yang jatuh. Dan nanti mempelainya inilah nanti akan duduk di tahta bersama-sama dengan Adonis Mesya, menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Itulah sebenarnya posisi dari mempelainya, ya. Jadi itu posisi, ya, itu posisi yang dahsyat, ya. Jadi bukan sekedar masuk ke Firdaus, bukan, ya, tetapi duduk di tahta bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach, dan juga nanti akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Bayangkan, ya, 1000 tahun kerajaan damai sejahtera, dan nanti kita bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach memimpin bangsa-bangsa, ya, sebagai pimpinan-pimpinan bangsa-bangsa dan pimpinan-pimpinan kerajaan, ya. Artinya apa? Itulah namanya upah orang benar. Jadi sebelum dunia ini dihancurkan, ya, mempelai-mempelainya diberi kesempatan untuk memimpin dunia ini. Jadi kalau ada orang yang belum pernah kemana-mana, ya, belum pernah ke Eropa, belum pernah ke Amerika, belum pernah kemana-mana, nanti jikalau di rapture, di kerajaan 1000 tahun, kita akan bisa keliling dunia dengan fasilitas Samain. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan kita menjadi seperti orang muda, ya. Ya, kita nanti mempelai ini wajahnya itu seperti orang muda, ya, seperti 30-an, ya. Tidak ada yang kakek-kakek, ya. Jadi yang mempelai-mempelai yang saat ini sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, nanti akan menjadi seperti orang muda di kerajaan 1000 tahun. Ya, memimpin dunia ini, ya, dengan dahsyat, dengan gagah perkasa. Makanya saya mengatakan, ya, kalau sekarang ini orang kalau mau terlihat awet muda paling cuma selisih berapa tahun, ya, antara kelihatan fisik dengan umur itu nggak jauh beda sebenarnya, hanya beda-beda, ya, paling 10-20 tahun, ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi mempelainya, ya, itu seperti malaikat, ya. Malaikat itu kelihatan seperti umur 20-30 tahun. Tetapi umurnya itu jutaan tahun. Ya, artinya kekal, ya. Tidak ada produk pengawet muda sampai jutaan tahun, tidak ada, ya. Karena apa? Karena daging kita ini
lemah ya, cepat tua ya. Itu visi kita ya. Lalu kita memiliki misi, yaitu ready to rapture, siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke Samaim, siap untuk dijemput mempelai kudus kita Adonai Yeshua Mashiach, dan kita siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Mashiach di awan-awan kemuliaannya sampai selama-lamanya, sampai kita semua berkumpul bersama-sama di Yerusalem baru. Itulah visi dan misi dari pelayanan kita, YH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Mashiach, judulnya adalah berjaga-jagalah. Kita baca Dafar Elohim dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Selanjutnya kerajaan surga diumpamakan dengan 10 gadis yang dengan membawa pelita-pelitanya mereka keluar ke penyambutan mempelai pria, dan 5 dari mereka adalah bijaksana dan yang 5 bodoh. Mereka yang bodoh seraya membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya, tetapi yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-buli mereka bersama pelita-pelita mereka. Dan ketika mempelai pria tertunda datang, mereka semua mengantuk, bahkan mulai tidur. Dan pada tengah malam ada teriakan, "Lihat, mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya." Lalu terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami padam." Dan yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, "Jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, tetapi lebih baik pergilah kepada mereka yang menjual dan belilah untuk dirimu sendiri." Namun sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu, dan mereka yang siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan, dan ditutuplah pintu itu. Dan sesudah itu datanglah pula gadis-gadis selebihnya, seraya berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Namun seraya menanggapi, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui hari, bahkan waktu ketika Anak Manusia datang." Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Di sini jelas ya, kita melihat ada 10 gadis ya. Dan 10-10-nya ini tahu ya, tahu mempelai pria ini mau datang ya, tahu siapa mempelai pria ini ya. Apa arti 10 ya? Saya baru mengerti kemarin ya. 10 itu dalam bahasa Ibrani itu yod ya, yod itu tangan ya. Apa arti tangan? Tangan itu seperti perpanjangan ya. Jadi artinya begini, yang 10 gadis ini, mereka ini mengetahui kedatangan Adon Yeshua ya, atau mempelai pria. Melalui apa? Melalui tangan. Tangan itu seperti perpanjangan ya. Artinya saat ini, seperti saat ini terjadi, yaitu melalui media ya. Jadi informasinya mereka tahu. Paham ya? Kalau kita mengerti, tahu misalnya ada mempelai mau datang ya, atau orang besar mau datang ya, kita mungkin kalau di daerah situ ya, ataupun mungkin ya di sekitar situ, kita pasti usahakan datang ya. Karena apa? Karena kita tahu semua ya dari media ya. Itulah namanya yod ya. Jadi yang 10 ini mengetahui, artinya dari informasi media atau dari siapapun ya, seperti yang kejadian kemarin ya. Jadi beberapa bulan sebelum kemarin, sebelum tanggal 1 Tisri, itu miliaran manusia di dunia ini sudah tahu ya
Adoniswa itu mau datang. Ya, paham ya? Semua sudah tahu melalui media. Seperti tadi yang 10 gadis tadi sudah tahu. Mereka menunggu, ya. Terus dari 10 ini, ya, dibagi atau terbagi 2 kelompok, yaitu 5-5. Ya, 5 ini bukan bicara 50%, 50%, bukan ya. Tapi terbagi 2 kelompok. Kenapa diambil angka 5? 5 itu dalam bahasa Ibrani itu he. Ya, he itu melihat, ya. Lihat. Artinya mereka ini melihat atau memperhatikan media online tadi. Oh iya, betul, ini mau datang. Mereka juga tahu, ya, dari daftar Elohim, dari firman, ya, mereka tahu kedatangannya, dan mereka semua mencocok-cocokannya cocok, ya. Makanya mereka semua menunggu, ya, seperti kemarin, ya, menunggu terus ternyata tidak jadi. Ini tadi seperti tadi disampaikan, ya, mempelai prianya itu kedatangannya tertunda. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ini persis sekali ya. Jadi ada kata-kata yang tadi di ayat kelima ya. Ketika mempelai pria tertunda datang. Ya, ini ternyata jelas ya. Tadinya saya pikir kata-kata apa ya? Apakah tertunda atau tidak jadi atau apa ya? Ternyata benar ya, tertunda ya. Jadi mempelai pria itu tertunda datang. Bayangkan ya, semua seluruh dunia ya kemarin sudah menunggu tanggal 23, 24 tadi. Dan banyak ya, seperti yang saya sampaikan, banyak yang menjual hartanya. Ya. Rumahnya dijual, mobilnya, motornya, bahkan dia keluar dari pekerjaannya, bahkan semua rekeningnya dikosongkan, dan mereka menghambur-hamburkan uangnya dalam arti seolah-olah besok mau datang. Nanti tanggal 23 rapture terjadi. Ya sudah, kita nikmati saja apa yang sudah kita peroleh selama ini. Ya, ternyata tidak datang. Kalaupun datang, belum tentu mereka di rapture. Kalau mereka tidak di rapture, sementara misalnya kemarin itu Adoniswa benar-benar menjemput mempelainya dan mereka tidak di rapture, sementara mereka sudah menjual semuanya, sudah keluar dari mana-mana, uangnya sudah habis, itu lebih parah lagi, ya. Sudah tidak di rapture, tidak punya duit lagi, akhirnya apa? Menjadi orang yang berbahaya ya. Artinya marah-marah pasti ya menghakimi, menghina-hina, itu pasti terjadi, karena itu yang terjadi. Karena waktu sebelumnya ya ada seseorang yang dibawa ke Samain waktu dia meninggal ya. Jadi dikasih tahu, Adoniswa bilang, aku sedih, kata Adoniswa. Ya, aku sedih karena mereka ketika sudah diberitahu tanggal kedatanganku, mereka malah bukannya sungguh-sungguh, bukannya hidup semakin baik ya, malah mereka menjual rumahnya, menjual tanahnya, menjual mobil, motor, dan sebagainya. Itu Adoniswa langsung ngomong loh sama orang yang mengalami kematian ini. Dia selama dia mengalami kematian secara fisik, ya rohnya itu dibawa. Dia diperlihatkan orang-orang yang menanti-nantikan ini. Ya, makanya waktu itu dia bilang, dia melihat Adoniswa itu sedih. Kok orang-orang ini sepertinya menganggap rapture itu sesuatu untuk ya apa ya? Untuk melarikan diri ya dari kehidupan di dunianya ya, seolah-olah itu tempat pelarian. Ya salah besar ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun mendengarkannya ya. Jadi rapture itu bukan tempat kita melarikan diri ya dari masalah dunia, bukan ya. Jangan salah ya. Rapture itu justru kita harus melakukan terbaik di dunia ini. Ya, harus melakukan terbaik. Makanya kan Adoniswa bilang, seolah-olah besok aku akan datang. Jadi hari ini kau harus melakukan terbaik. Bukan malah malas-malasan. Bukan malah menghindar atau apa gitu, bukan ya.
Karena Adonisua itu pingin kitanya, artinya begini, kalau besok dia mau datang, hari ini kita harus sungguh-sungguh hidupnya, ya, harus melakukan terbaik. Jangan kita ya berleha-leha, sebentar lagi mau rapture kok. Udahlah, tenang saja, kayak kemarin ya, anaknya tamat SMA, udah nggak usah lagi melanjut ke perguruan tinggi, kan mau rapture, ngapain kau kuliah-kuliah, sayang duitnya dan sebagainya. Kasihan ya, kata-kata itu sudah diucapkan loh. Ya, artinya apa? Orang-orang kayak begitu nggak mungkin di rapture karena nggak berkenan. Ya, Adonisua nggak berkenan dengan orang-orang seperti itu. Di mana tanggung jawab sebagai orang tua? Ya, harusnya kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Bukannya, wah mau rapture nih, udah nggak usah lagi sekolah. Udah, kamu berhenti aja. Nggak usah lagi ini. Misalnya dia bekerja atau apa, kita tinggal tunggu saja, jangan begitu. Ya, sedangkan tidak ada rapture saja kita sungguh-sungguh bekerja. Apapun masalah dalam pekerjaan kita hadapi. Kok sekarang mau ada berita rapture kita malah kalah dengan masalah kita. Seolah-olah itu tadi ya, kita mau melarikan diri dari dunia ini untuk di rapture. Itu tidak mungkin. Ya, saya sampaikan, orang kayak begitu sudah berpikir seperti itu, tidak mungkin di rapture. Saya kasih tahu, tidak akan di rapture. Ya, jangan kita itu tadi seperti bilang Adonisua, seolah-olah rapture ini tempat melarikan diri. Nggak berkenan begitu, Adonisua nggak suka. Ya, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu mempelajari Adonisua Masih mau mendengarkannya. Karena apa? Karena rapture itu kehidupan kekal. Kita akan duduk di tahtanya. Ya, sementara dunia ini orang-orang lebih senang di dunia ini. Ya, mereka lebih senang. Wah, saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Saya kemana-mana bisa ini dan itu dan sebagainya. Belum tentu ya. Kalau sudah di rapture kita hidup kekal, seperti tadi yang saya sampaikan. Kita akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Tidak ada di dunia ini manusia yang bisa memimpin satu negara, satu kerajaan selama 1000 tahun. Tidak ada. Nanti kita diberi kesempatan, diberi hadiah istilahnya. Gak pernah kita akan bisa dapat seperti itu. Jadi itu tadi saya bilang, itu bukan melarikan diri, hati-hati ya. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Tidak ada masalah sebenarnya ya, kalau kita misalnya ya ada kesempatan supaya hidup kita lebih baik. Tidak ada masalah sebenarnya kalau kita orang itu misalnya mau melakukan kredit misalnya kayak kemarin. Pak Gembala, bisa nggak saya kredit ini? Oh bisa, saya bilang, selama kita hidup, kita sungguh-sungguh untuk membayar kredit itu, meskipun baru 1 bulan, 2 bulan kita bayar, ya, tiba-tiba di rapture, itu Adonisua tahu, hati kita itu dia tahu, ya, artinya hidup ini tetap harus berjalan langsung, berjalan dengan normal, meskipun kita sudah tahu rapture itu misalnya, tanggal 1 Oktober kita tahu rapture akan datang, dan itu benar-benar misalnya tanggal 1 Oktober kita langsung menghentikan segala kegiatan kita, ya, kita langsung melakukan ya istilahnya benar-benar ya seperti orang bersemedi ya. Ini salah satu yang harus kita perhatikan ya. Adonisua tidak berkenan dengan orang seperti itu ya, seperti bersemedi atau mengasingkan diri atau apa, enggak ya. Kalau kita beribadah normal ya, bukan beribadah seperti kita bersemedi gitu ya, bukan ya. Karena apa? Karena kita di samping beribadah, kita juga harus sebagai pelaku firman. Kalau kita bersemedi, gimana kita melakukan firman? Bagaimana cara kita bisa mengasihi sama manusia? Bagaimana cara kita bisa istilahnya ya melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Nggak mungkin ya Bapak Ibu.
mempelai Nabi Musa Masia mau mendengarkannya. Ini yang harus kita pahami ya. Yang coba saya baca dulu ya. Ini rangkumannya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa hal kerajaan Elohim seperti 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya untuk menyambut mempelai pria. Ini tadi saya sampaikan ya, 10 itu bicara yod ya, yod itu tangan, artinya gadis-gadis ini mengetahui kedatangan mempelai prianya karena melalui berita ya. Jadi perpanjangan dari istilahnya informasi ya. 5 diantara bijaksana dan 5 lagi bodoh. 5 bicara he ya, melihat ya. Jadi semuanya melihat ya. Nah, nanti ada yang membedakan ya. Mereka yang 5 bijaksana ini dia melihat apa, yang 5 yang bodoh ini melihat apa ya. Maka seperti saya bilang kemarin, ada 2 masa ya yang membedakan ya. Yang bijaksana itulah namanya mereka memasuki masa persiapan. Tetapi 5 gadis bodoh itulah memasuki namanya masa bodoh ya, tidak mau tahu ya, ya datang aja gitu ya, jadi menganggap remeh atau bahkan yang seperti tadi menganggap seolah-olah rapture itu tempat pelarian. Tidak ya. 5 yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Yang bijaksana membawa minyak di dalam buli-bulinya bersama pelita-pelita mereka. Ketika mempelai pria tertunda untuk datang, mereka semua mengantuk dan mulai tertidur ya. Sama seperti sekarang ya. Ketika Adonisua itu seolah-olah tertunda ya untuk datang, kita ini sadar sedang ya ada yang ogah-ogahan ya. Ada yang mulai mengantuk istilahnya, tertidur. Ah sudahlah, nanti juga datanglah ya, seperti itu ya. Jadi ya tertidur aja gitu, dia tidak berjaga-jaga lagi ya. Lalu dikatakan, dan pada tengah malam ada teriakan yang mengatakan mempelai pria datang, keluarlah ke penyambutannya. Terbangunlah semua gadis itu dan mempersiapkan pelita mereka. Gadis yang bodoh pelitanya padam dan meminta minyak kepada yang bijaksana. Yang bijaksana menjawab, nanti tidak akan cukup untuk kami dan kamu, pergilah ke penjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri. Ini juga ya, banyak orang salah artikan ya. Jadi seolah-olah gadis bijaksana ini tidak ada kasih. Wah, pelit banget itu. Ya, masa sedikit saja minyaknya tidak bisa dibagi? Kan kita sama-sama nunggu. Itu hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ini berbahaya ya, kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, berbahaya bagi diri kita ya. Ya, karena apa? Ini jelas ya. Bisa nggak kalau ditulis misalnya, gadis bijaksana itu memberikan setengah dari minyaknya misalnya, bisa nggak ditulis? Bisa. Tetapi bukan itu yang diperkenankan oleh Adonisua pada saat si penulis kitab suci ini menulis ayat ini. Artinya apa? Kalau sudah bicara keselamatan, tidak ada yang namanya bagi-bagi seperti itu. Hati-hati ya. Kita jangan berpikir versi kita ya. Ini versinya YYRHEH. Artinya tidak bisa. Oh kamu kok ini tidak kasih kamu. Sama seperti waktu zaman Noah. Ketika air bah sudah mulai datang, kan itu pintu bahtera ditutup. Orang-orang pasti ada yang menggedor-gedor. Saya percaya pasti ada yang menggedor-gedor. Apalagi kalau air sudah naik 1 meter, ya, atau 2 meter lah. Karena kan Noah kan perahunya ada di atas gunung, ya, atau di bukit. Mereka pasti akan berlomba ke sana, ya, supaya tidak tenggelam. Karena sudah naik ini, sudah 10 meter nih. Saya percaya ratusan, bahkan mungkin ribuan orang akan naik ke gunung itu ya, untuk bisa masuk ke bahtera Noah. Tapi tidak dibuka. Kira-kira Noah itu tidak punya kasih nggak? Atau Noah itu pelit nggak istilahnya? Kok kami tidak boleh masuk, Noah? Kami kan ingin selamat juga. Karena waktunya sudah selesai, sudah tertutup. Maka tadi kan pintu ditutup. Kalau sudah tertutup, tidak bisa dibuka lagi.
Ya, ini harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelai Adoni Somasia maupun yang mendengarkannya. Kalau pintu sudah ditutup, nggak ada istilah lagi, oh dia tidak punya kasih. Karena apa? Karena ini berbahaya ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Adoniswa itu sedih karena apa? Menganggap penjemputan dia itu atau rapture itu seolah-olah itu manusia-manusia ini mau melarikan diri, mau menghindar dari ini hidupnya, ingin lebih, udahlah, saya ingin ikut Adoniswa, tapi definisi ikutnya tanda kutip, ya bukan ikut yang benar gitu ya. Ingin mencari enaknya gitu, nggak bisa ya Bapak Ibu, maupun Adoniswa saya mau mendengarkannya nggak bisa. Versi selamat itu bukan begitu ya. Lalu dikatakan sementara mereka pergi untuk membeli minyak ya, ini tadi, datanglah mempelai pria dan mereka yang siap masuk bersama ke dalam pesta pernikahan dan kemudian pintu ditutup. Sesudah itu datanglah gadis yang bodoh dan berkata, Tuhan bukakanlah bagi kami. Seraya menanggapi mempelai pria berkata, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah karena kita tidak tahu hari dan waktunya anak manusia datang. Ya, ini perumpamaan yang mengatakan kita tidak tahu hari dan waktunya ya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan kita baca dari atas ya, 10 gadis ini dia tahu ya hari dan waktunya. Karena apa? Karena seperti tadi yod, 10 itu yod ya, berarti ada berita, ada informasi yang mereka peroleh, dan memang berarti itu memang mereka sedang menunggu, kita sedang menunggu saat ini. Tetapi dikatakan mempelai pria tertunda, ya kayak kemarin juga 23-24 tidak jadi datang, tertunda. Ya, kita nggak tahu apakah sampai penggenapan di hari Yom Kippur ya. Cuma artinya begini Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah lihat ya. Ketika terlambat sedikit saja ya, itu pintu sudah ditutup. Ini tidak bicara bulanan, tahunan, tidak ya. Tetapi bisa dibayangkan nggak kita beli minyak ya dari tempat kita ke itu, terus pas balik lagi sudah nggak bisa. Itu waktu yang singkat ya, bukan waktu yang lama, tidak. Itu waktu yang sangat singkat ya. Artinya apa? Jadi pada saat tadi kita sudah tahu, tapi karena tertunda ya, makanya kita harus berjaga-jaga supaya nanti ketika mempelai pria datang kita sudah siap ya. Itu ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya. Ke-10 gadis itu mengetahui mempelai pria itu karena mereka menunggu bersama-sama. Ya ini tadi ya. Seluruh dunia saat ini sedang menunggu bersama-sama. Itu bicara ke-10 gadis tadi ya. Mereka juga bersama-sama mengetahui waktu kedatangannya pada saat itu ya. Jadi 5 bijaksana, 5 bodoh. Itu tadi bicara he ya. He itu melihat ya, atau memperhatikan ya. Mereka sudah tahu, mereka sudah memperhatikan bahwasanya mempelai pria akan datang. Dan dikatakan mereka juga sudah mempersiapkan pelitanya ya. Semua juga seluruh dunia sudah mempersiapkan pelitanya. Tetapi tidak mempersiapkan minyak ya, supaya pelitanya tetap menyala. Maka dikatakan yang bijaksana mempersiapkan cadangan minyak, yang bodoh tidak mempersiapkan cadangan minyak. Apa ini artinya? Ini tadi ya. Artinya mereka menganggap udah masih cukup kok ini. Saya juga dengan kondisi begini juga bisa kok di rapture. Orang pasti akan ngomong begitu. Saya sudah menyembah Bapa Yahweh, saya sudah menyembah Adoniswa Masya, Ruach Kodes, saya pasti di rapture. Ya seperti saya sudah jelaskan ya berkali-kali. Kalau kita tidak mengakui penggenapan Adoniswa, tidak mungkin kita di rapture. Itu artinya apa? Kita tidak punya minyak. Ya, nggak ada minyak kita. Nggak mungkin pelita kita tetap nyala. Memang saat ini kita memanggil nama Yahweh Ruach Kodes, tetapi kita tidak mengakui, ya, tidak mempersiapkan pelitanya, mempersiapkan cadangan minyaknya. Itu ya. Makanya dikatakan pelita gadis bijaksana itu tetap menyala, sementara pelita gadis bodoh tidak menyala atau padam. Ya, kalau padam kan berarti gelap ya, dia tidak tahu mau jalan kemana ya. Dan dikatakan yang bijaksana masuk ke perjamuan kawin
yang bodoh tidak masuk ke dalam perjamuan kawin. Ya, itu ya mengenai ciri-ciri pertama. Lalu ciri-ciri kedua, arti pelita. Pelita itu adalah penerangan ya. Penerangan atau dalam bahasa Inggrisnya lighting ya. Pelita juga adalah sumber cahaya ya. Pelita adalah terang ya. Jadi penerangan terang itu adalah sesuatu yang saling berhubungan ya. Lalu pelita yang menyala, dengan pelita yang menyala kita dapat melihat. Sedangkan kalau pelita padam kita tidak dapat melihat. Ya, itu arti pelita ya. Jadi kalau kita saja tidak menjadi terang, ya berarti tidak mungkin ya kita bisa menyambut mempelai kudus kita ya. Lalu kita lihat arti minyak ya. Minyak itu disebutkan adalah juga sumber energi ya. Kalau dalam hidup kita sumber energi kita apa? Makanan ya. Ini harus kita pahami ya. Sumber energi kita dalam hidup kita makanan. Apa itu? Itu adalah tubuh dan darah Adonisua. Ini yang harus kita lakukan ya. Karena itulah energi kita supaya kita tetap kuat untuk bisa menghadapi apapun masalah hidup kita ya. Itu arti minyak ya. Makanya kita harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah Adonisua karena itulah energi kita. Sumber tenaga kita, sumber kekuatan kita. Lalu minyak itu adalah sumber cahaya ya. Artinya apa? Kita bercahaya ya. Melalui apa? Melalui di samping tadi kalau kita sehat kan kita pasti kuat dan orangnya pasti akan cerah wajahnya ya, tidak sakit. Beda ya. Kalau orang yang sehat dengan wajah yang cerah dengan orang yang sakit dengan wajah yang tidak cerah itu beda. Makanya dia akan menjadi bercahaya ya. Begitu juga sumber terang. Apa nih terang ini? Terang juga bicara masalah ya, kita itu dimetraikan ya, menjadi mempelai kudusnya. Jadi kita itu sumber terang. Lalu dikatakan minyak itu adalah sumber kehidupan ya. Jadi minyak Adonisua itu adalah sumber kehidupan kita juga ya. Dan juga disebut sumber kesejahteraan. Dan juga sumber hikmat, sumber berkat, sumber kekuatan, ini tadi ya, energi kekuatan, dan otoritas. Ya, kalau di zaman Nabi, ya minyak itu adalah otoritas. Ya, karena dengan minyak itulah manusia dikuduskan. Ya, ini ya tadi ya perumpamaan. Ciri-ciri berikutnya, garis-garis tersebut mengenal mempelainya dengan baik. Garis-garis tersebut mengetahui waktu kedatangan mempelai kudusnya atau mempelai pria tersebut. Garis-garis yang bijaksana mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan mempelai pria, sementara garis-garis yang bodoh merasa sudah mempersiapkan dirinya, tetapi tidak berjaga-jaga dengan baik, sehingga ketinggalan. Garis-garis yang bijaksana akan dirapture, sedangkan garis-garis yang bodoh tidak akan dirapture. Jangan memadamkan Roh Kudus, memandang rendah nubuatan, ujilah segala sesuatu, peganglah hal yang baik dan jauhkanlah kita dari segala bentuk kejahatan. Ya, ini ada firman-Nya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Jadi artinya kejadian yang kemarin ya, yang mana dikatakan mempelai kudus kita tidak jadi datang ya. Itu banyak seluruh dunia itu memandang rendah ya. Memandang rendah nubuatan, memandang rendah penglihatan, memadamkan roh. Ya, jadi seolah-olah itu palsu ya. Hati-hati ya kita berbicara ya, seolah-olah itu kesaksian tidak benar. Jangan sampai ya, karena apa? Karena kalau orang sudah pernah dibawa ke Samaim, apalagi dia sudah mengalami kematian, jangan juga kita menganggap itu dari Satan. Ya, kemarin ada saya dengar juga dari media online mengatakan itu katanya Yesua palsu katanya. Hati-hati ya. Masa ada Yesua palsu ke Samaim, di Samaim yang mengatakan dia akan datang tanggal 23 24. Berarti ya seperti yang pernah saya sampaikan, berarti pemilik Samaim itu Satan dong. Karena pemilik Samaim itu hanya Yesua, Yahweh, Yesua Maha Kodes.
ya, bukan yang lain ya. Artinya apa? Artinya kalau kita menganggap orang yang dibawa ke Samaim itu dibawa oleh Satan, tidak bisa ya, tidak mungkin Satan bisa membawa manusia ke Samaim. Ini harus kita perhatikan ya, berbahaya ya kalau kita mengatakan seperti itu ya. Itulah namanya merendahkan nubuatan, merendahkan penglihatan, memadamkan Roh Kudus. Jadi seolah-olah orang-orang itu semua penyembah-penyembah Satan. Hati-hati ya. Jadi minyak tadi itu hati-hati harus kita jaga ya, supaya tetap ada dalam hidup kita, supaya kita jangan sembarangan berbicara ya, jangan sembarangan melakukan suatu tindakan yang di luar iman ya, yang di luar keselamatan. Ya, ini ya, berjaga-jaga. Ini kemarin saya sudah sampaikan ya, waktu hari pengangkatan ya. Ini ada yang namanya masa persiapan, masa bodoh, ada yang tertinggal, ada yang di rapture ya, dan yang tertinggal masuk ke masa kesusahan besar. Ini juga ya, menguji dengan hikmat ya, seperti tadi saya bilang. Makanya saya pernah bilang ya, dari penglihatan, dari mimpi ya, itu harus disingkapkan melalui firman, harus juga disingkapkan melalui etimologi bahasa dan gematria, dan dengan tanda-tanda. Ini harus kita pahami ya. Jadi memang kemarin itu ada dua tanda sebenarnya ya. Satu tanda yang saya dapat yaitu kemarin dikatakan bahwasanya hari raya Sangkakala yang kemarin itu belum sempurna ya. Nanti yang sempurna itu nanti ya, beberapa hari ke depan. Yang kita tidak tahu beberapa hari ke depan, tetapi kalau dengan kita ada satu lagi tanda ya. Jadi di samping tadi tanda sangkakala yang sempurna, yang kedua adalah tanda yang lain ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi memang kemarin itu tanda ini belum terlihat di dalam ini kita ya, yang diberitahu kepada kita, sehingga ya kita hanya berdoa supaya kalau memang Adoniswa benar-benar datang, kita diangkat ya, dilayakkan ya. Tetapi tanda itu memang kemarin belum terjadi ya. Kita lihat nanti tanda-tanda yang disampaikan oleh mereka ya di hari-hari ke depan ya. Kita tinggal menguji tanda ya. Sebenarnya waktunya sudah ditetapkan ya. Jadi yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia, bahwasanya semua tanda itu, semua waktu kedatangan Adoniswa Hamasia itu sudah ditetapkan. Tidak ada waktu yang tidak ditetapkan ya. Apalagi ini peristiwa terbesar ya dalam sejarah manusia, itu sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia ya. Jadi tidak ada yang namanya tiba-tiba ya, tidak ada, itu sudah ditetapkan. Cuma memang kitanya saja yang tidak bisa merespon atau tidak bisa mengujinya ya, karena kita ini ya itulah akibat dosa ya, akibat dosa. Jadi kita tertutup ya dengan yang namanya pengujian ya. Artinya, maka dikatakan kan ujilah setiap roh ya. Jadi tidak semua orang bisa menguji roh ya. Ini ya kemarin juga ya, kita sudah di akhir hari ke-6 ya. Jadi waktunya sudah hampir habis ya. Jadi bukan lagi, jadi di dunia ini semua ada waktunya ya. Tidak ada waktu itu tidak terbatas, tidak ada ya. Apalagi kita ini hidup di zaman akhir ya. Jadi itu yang kita pahami ya. Lalu kemarin juga saya sudah jelaskan mengenai Torah yang belum digenapi, Torah yang sudah digenapi. Lalu bagaimana proses persiapan menuju rapture dan timeline menuju rapture, ini juga semua sudah saya sampaikan. Kesimpulannya adalah ke-10 garis-garis tersebut, yang bijaksana dan yang bodoh sama-sama sudah mengenal mempelai pria atau kudusnya dengan baik dan benar. Ke-10 mempelai garis-garis tersebut mengetahui waktu kedatangan mempelai kudusnya, baik melalui mimpi, penglihatan, NDE, penyingkapan, tanda-tanda, dan konfirmasi. Ya, 5 garis bijaksana mempersiapkan diri, 5 garis bodoh tidak mempersiapkan diri. Yang di rapture adalah kelompok 5 garis bijaksana atau orang-orang yang mempersiapkan diri dan hidupnya, dan mempelai kudusnya ya, atau Adoniswa Masya berkenan akan 5 gadis bijaksana ini.
Itu tadi ya Bapak Ibu, mempelai Somasia mendengarkannya supaya kita memahami ya bahwasanya saat ini kedatangan mempelai kudus kita sedang tertunda dan kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Kita hidup seolah-olah besok dia datang. Artinya apa? Kita melakukan terbaik hari ini ya, bukan kita malas-malasan atau bukan kita membuat persepsi yang berbeda ya, jangan ya. Tetap kita melakukan terbaik. Kalau kita perhatikan, kalau orang lomba lari, ketika dia menjelang akhir garis finish, dia malah semakin kencang larinya, bukan malah berjalan kaki, tidak, semakin kencang. Kita juga begitu, semakin menjelang kedatangan Adon Yesua, kita semakin giat bekerja, giat beraktivitas, giat melakukan yang terbaik, giat beribadah, giat berdoa, dan giat melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Itu artinya kita mempersiapkan diri, bukan malah kita lengah, mundur, seolah-olah kita mau bersemedi. Jangan ya. Itulah daftar Elohim, daftar Adon Yesua Mashiach kepada kita di Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adon Yesua Mashiach Wira Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.